Alhamdulillah kita sudah bersama apoteker dari Herba Salam, Pak Abbas. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam Umi. Ya, siap ya untuk mempresentasikan produk terbaru kita, yaitu produk kopi 7 elemen premium. Saya nyebutnya kopi 7L dengan gold. Karena memang warnanya gold. Ini warna kesukaan ya. Nah, jadi akan dikupas tuntas tentunya agar sahabat-sahabat semua saat PCA, Gesit, dan HS punya modal untuk menceritakan kopi yang terbaru ini. Pak Abbas sudah siap? Insya Allah ya, siap, Mi. Mari kita ikuti pemaparan dari Pak Abbas. Baik, sebelumnya terima kasih Mi. Alhamdulillah saya diundang kembali oleh tadi ibu-ibu jelitah ya. Umi jelitah jelang 5 tahun apa jeda? Jelang 5 tahun. Ya alhamdulillah bisa ketemu lagi Mi ya. Untuk melanjutkan kemarin launching kemarin mungkin Ya, masih ada waktu penasaran atau betul. ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di benaknya masih belum puas gitu Mi ya. Mudah-mudahan kan di launching sekilas betul. Mudah-mudahan momen ini bisa menambah mungkin keyakinan atau kepuasan dari konsumen. Betul sekali. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu Mi, mungkin saya ingin sampaikan, kita bisa lihat slide-nya. Ini herbal yang mungkin manfaatnya banyak sekali. Ya, betul sekali Pak. Kan mungkin kemarin ada yang ngerasain keringetan yang berlebihan, ternyata mengkudu ini bisa digunakan sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi, baik darah ya. Betul, untuk meningkatkan stamina pun bisa ya. Jadi buah mengkudu ini mempunyai nama latin Morinda. Nah, buah mengkudu ini dulu lebih dikenal dengan nama pace. Ya. Dulu waktu kalau saya di kecil, Sunda cangkudu. Ya, cangkudu. Matra mengkudu. Kalau coba di tempat tulis saya di masih komen-komen YouTube dan komen Facebook, kalau di tempat Anda nama mengkudu ini apa? Betul, kita kaya dengan bahasa, ya Mia, kaya dengan herbal, manfaat dan lain-lain. Iya. Ini buah mengkudu ini atau buah pace ini dulu masih kecil saya ini sesuatu yang sampah ya Mi atau ya, buat tapi kalau saya yang mengkel dirujak buat timbuk-timbukan. Kalau yang muda buat timbuk-timbukan, yang mengkel buat rujak, yang mateng takut kepleset. Kadang kalau ada ada guguk gitu yang ngejar, kita nimpuknya pakai ini. Ternyata setelah pengalaman kecil ya. Ternyata setelah penggunaan secara terus-menerus digunakan untuk herbal atau jamu, dia mempunyai manfaat yang luar biasa ya. Dan setelah dianalisis itu kandungan nutrisinya itu luar biasa juga ya. Mungkin ada protein ya, vitamin C itu bagus untuk antioksidan, vitamin E untuk kulit ya, bagus lagi, terus biotin, asam folat, magnesium ya. Apalagi ada kalium sama kalsium nih. Kalium ini dia nih kalau di dalam darah nih dapat menetralisir tekanan darah. Nah, betul yang sekali. kedua untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, apalagi ada kalsium. Kalau udah darah, jantung tuh badan enak banget betul. tuh. Jadi kalau sirkulasi darah ringan, enak, lancar, maka seluruh organ tubuh akan mendapatkan asupan oksigen. Iya, betul sekali. Ketika jaringan atau organ dapat oksigen, maka organ itu fresh, seger gitu ya. Ada lagi yang lebih penting yaitu kalsium. Nah, kalsium ini dia bagus untuk osteoporosis ya, osteoartritis, jadi nyeri sendi dan lain-lain itu bagus kalsium ya. Nah, ini salah satu manfaat dari buah mengkudu, yaitu mencegah dan memperbaiki kerusakan sel tubuh ya. Jadi tubuh itu bisa memperbaiki sel-selnya sendiri, tapi dia perlu nutrisi. Nah, mengkudu ini membantu dalam memperbaiki kerusakan sel. Contohnya misalnya kita di kulit tuh.
Di kulit itu ada, kalau sel-sel udah mati, sudah nggak kepake, biasanya dibuang diganti sel-sel yang baru. Jadi tubuh akan memproduksi sel-sel baru. Nah, ya. jadi juga regenerasi sel ya. Betul, regenerasi sel ini bahasanya. Mungkin Umi lebih tahu ya. Nah, ini menjaga kolesterol dalam darah, menurunkan kadar gula dalam darah, mengurangi nyeri. Ini peredaran darah banget ya. Ya, betul. Kaitannya nanti mungkin kalau ada pertanyaan, bagusnya buat darah tinggi, nanti kita bahas lagi. Okay. Nah, berarti kalau tadi saya dengan Pak Andri sudah membahas sistem pencernaan, sistem pernapasan dan kesentul hindi, dengan mengkudu masuklah sistem peredaran darah ya. Peredaran darah, jadi bagus untuk detoksifikasi juga bagus ya. Terus juga ini satu lagi menambah kekuatan energi. Jadi sekarang banyak mengkudu ini dijadikan jus ya, jus dengan ditambah madu dan lain-lain ya. Karena memang rasa mengkudu ini kurang enak ya, kalau untuk anak-anak muda sekarang. Nah itu ini ya. Nah, lanjut ke ini. Nah ini selanjutnya adalah kulit buah manggis. Nah ini salah satu tanaman atau buah yang mengandung senyawa mangostin. Di tanaman lain nggak ada. Ini adanya di kulit manggis. Dia mempunyai. Aku punya pantun. Apa tuh? Hitam-hitam buah manggis, rasanya manis, dijual laris. Aku banget. Ngaram dadakan. Mantap, memang ini kayaknya gara-gara ngopi jadi inspirasinya banyak ya. Gara-gara ngopi, jadi halunya tinggi gua dong. Memang kopi itu meningkatkan rasa mood kita. Iya, jadi excited ya. Betul. Yang tadi kurang mood, lemas, lemah itu bisa. Yang tadi nggak manis jadi manis. Betul. Makasih. Makanya Umi masih kelihatan jelita. Nah, jelita. Jelang 50 Jelang tahun. 5 tahun apa 50. Oke. Lanjut kulit manggis. Jadi kulit mangostin ini kandungan mangostin dalam kulit manggis ini dia bersifat antiinflamasi. Kandungan mangostin. Jadi di dalam mirip kata manggis ya, mangostin. Ya betul, mangostin ya. Mangostin. Mangostin ini dia digunakan sebagai antiinflamasi. Nah, ini mekanisme kerjanya. Jadi di dalam tubuh, kalau ada kerusakan jaringan ya, si tubuh akan memproduksi prostaglandin. Dengan enzim COX ya. Memproduksi prostaglandin. Jadi dia produksi dengan sangat tinggi akibat ada kerusakan jaringan, bisa disebabkan oleh virus, bakteri dan lain-lain, maka dia akan meningkatkan produksi prostaglandin dibantu dengan enzim COX atau siklooksigenase. Nah, produksi prostaglandin yang berlebihan tentu akan merusak jaringan. Nah, itu nanti dia akan memberikan respon rasa nyeri. Nah, jadi gitu Mia. Maka jadi ini mekanisme bisa sebagai analgesik juga betul, ya. Analgesik bisa. Tadi peradangan, betul, anti peradangan. Analgesik. Nah, penting sekali nih kulit manggis si hitam manis. Ya, mungkin banyak lagi yang perlu kita kaji karena ini waktunya kita terbatas. Kita ada bahan-bahan lain yang perlu dikaji. Nah, ini kayaknya nanti untuk leader bisa saya share ini ya. bisa. Nah, lanjut. Ini biji jinten hitam. Nah, jadi, ini baru si jintan, si habat, si nejela. Selain sunnah juga sehat ya Mia. Betul sekali. Nah, ini kita singkat saja. Menurut penelitian yang kita baca bahwa 43 wanita dengan tingkat rematik rendah sampai sedang, ketika dia mengkonsumsi kapsul minyak jinten hitam ya, dibandingin dengan placebo artinya tidak cuma kosong aja gitu. Cuma ngilangin gejala-gejala aja jadi gitu ya. Kalau dalam penelitian kita akan membandingkan dengan placebo yang tidak ada apa-apanya. Misalnya tablet isinya tepung doang gitu. Bohong-bohongan. Tapi kita tidak ngasih tahu ke peserta penelitian itu ya. Nah, kita dari 43 wanita ya yang diberikan jintan hitam ternyata yang memberikan efek untuk anti rematik atau pengobatan rematik, pengurangan gejala artritis itu adalah wanita yang diberi kapsul minyak jinten hitam. Jadi itu dan itu sudah diukur dari skala rating DAS ya. Disease arthritis score. Jadi nilai untuk mengukur suatu penyakit ya, DAS 28 ya. Nah, itu tingkat peradangannya menurun. Iya, berarti DAS untuk 28 ya. Jadi diukur juga ya. Jadi 28 itu sendi yang ada di dalam tubuh manusia ya. Oke. Kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini
rimpang jahe mungkin sudah tahu ya Bu ya. Iya, rimpang jahe ini di kakaknya sudah ada betul. ya. Mungkin Oke, semua pemirsa mungkin sudah aja. tahu mengenai manfaat rimpang jahe ya, di Tanex ya, menghangatkan tubuh dan sistem imun dan lain-lain. Iya. Nah ini kita masuk ke yang baru-baru aja nih Mi, yang kita bahas. Boleh. Nah ini dia krisan. Ini bagus nih akar pasak bumi nih. Nah, akar pasak bumi kita sudah ada di yang ini Mi ya. Kita yang bunga krisan aja nih. Nah, bunga krisan ini salah satu bunga dulu di zaman dulu Cina ya, di masyarakat Cina itu digunakan untuk ngeteh. Ngeteh, iya memang. Ya. Teh seger. Saya pernah dikirim itu teh bunga krisan. Teh bunga krisan. Dia banyak itu seger. Betul, seger. Rasanya agak asam-asam gitu ya. Iya. Itu kalau ditambah madu enak nih ya. Nah, satu lagi teh bunga sepatu itu juga enak. Nah, itu mirip-mirip. Tapi lebih mantap yang krisan. Benar. Jadi senyawa flavonoid yang terkandung dalam bunga krisan ini dia bisa digunakan sebagai antioksidan. Jadi awet muda Mi. Makasih Pak. Kalau Umi awet tua apa awet muda nih? Awet tua dan awet muda. Jadi awet banget. Tuanya awet tapi energi mudanya tetap awet gitu. Krisan. Krisan. Nah ini itu. Jadi bunga krisan ini juga mengandung kalsium dan kalium, sama-sama untuk kesehatan jantung. Kalsium untuk mencegah terjadinya batu ginjal, karena kalsium akan mengikat kalium akan mengikat kalsium yang ada di urin. Jadi tidak terbentuk batu ginjal. Ini mencegah untuk batu ginjal bagus. Tepat sekali nih. Ya? Jadi ke urin juga betul. Ya. Jadi luar biasa ya, dari tadi sistem pernapasan gustulnya, kemudian sistem pencernaan sampai mengkudunya ke sistem peredaran darah. Sekarang dengan krisan ini kita masuk ke sistem urin. Wow, Masya Allah. Hampir 5 organ loh nih, udah 4 nih. Betul, selain mengkudu juga bisa untuk detoksifikasi ya, mengandung kalium juga. Cuman yang kita perlu jaga adalah jangan terlalu berlebih mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium. Nah, tuh. Kita kebetulan di kopi ini kita menggunakan dosis yang kecil. Jadi tidak berlebihan. Betul. Nah, karena apa? Kalau kita kelebihan kalium itu bahayanya kepada lambung. Lambung. Jadi asam lambung itu terdiri dari kalium klorida, natrium klorida, ya, asam klorida. Jadi kalau kita makan kalium banyak terus, maka kalium yang di dalam asam lambung itu akan tinggi. Kalau tinggi, lambung akan rusak. Teriritasi oleh asam lambung. Ya. Maka kita menggunakan dosisnya tidak terlalu banyak. Ya. Karena makanan juga mengandung kalium. Ya. Jadi aman untuk ini ya. Oke, lanjut. Ini kita mungkin yang lebih banyak pertanyaan ini. Kustul Hindi. Iya. Nah, ini nih. Ini untuk yang lain sudah ada di kopi sebelumnya. Betul. Ini kita sampai di kustul ya. Kustul Hindi ini memang sebenarnya ini bukan tanaman yang baru ya, Mi. Betul sekali. Ya, ini udah lama. Kalau Rasulullah SAW sudah menyebutkan, ya ini 1400 tahun sudah ngetop di dunia pengobatan tibu nabawi gitu. Ini kalau di Cina itu sudah masuk dalam 50 daftar resep Cina, pengobatan Cina. Dan itu sudah sekian ribu tahun ya. Betul. Berarti Kustul sudah ini, ke empiris ya. Kustul ini memang sudah masuk daftar 50 pengobatan dasar dalam pengobatan Cina. Kalau di India itu namanya Ayurveda. Dalam pengobatan Ayurveda, kustul ini sudah menjadi pokok ya. Di Indonesia nih yang baru ngetop-ngetop di belakangan ini gitu. Mungkin bisa sebagai detoksifikasi ya. Kalau di Cina itu digunakan untuk ini, pencernaan Mi. Sedangkan di India itu untuk mereda demam. Pereda demam. Pereda demam, kadang-kadang juga dia seperti aromaterapi gitu. Aromaterapi. Makanya sekarang banyak yang dijual-jual ya, batangnya dibakar terus dihisap aromanya seperti itu. Sekarang seperti itu banyak kalau kita lihat di online tuh ya, batang-batang. Tadi Umi punya yang batang kustul hindi mana? Nah, itu bisa Mi. Jadi kustul hindi ini memang tanaman yang unik Mi. Dia hanya tumbuh di sekitar ketinggian 2.500 sampai 300. Nah, itu di Gunung Himalaya. Di Gunung Himalaya banyaknya tepatnya ya. Di India, Asia Selatan. Nah, Masya Allah. Daerah hingga Kashmir. Rasulullah pun menyebutkan bahwa kustul hindi bagian dari untuk pengobatan. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi akarnya pun punya nama masing-masing. Kalau di bahasa Sanskerta dia namanya kusta.
Kusta. Kalau kita kan penyakit ya Bu ya. Ya, kalau dia namanya kusta. Tapi kalau si kustul hindi ini disebutnya kusta. Kalau di sini kusta penyakit ya. Itu Sanskertanya dari kustul kalau hindi kusta. bahasa Arab dan Persia menyebutnya kus. Kus. Nah, namanya kus ini kan. Sedangkan kalau bahasa Cina dia nyebutnya mo siang. Mo siang. Mo siang, orang Cina nyebutnya mo siang. Nah, ini banyak di sana untuk yang sembelit-sembelit ya. Ya, betul. Jadi bangsa-bangsa apa di sekitar Himalaya atau Kashmir dulu tuh dia sering mengekspor akar dan batangnya ke negeri Cina karena di negeri Cina itu sebagai dasar dalam pengobatan Cina. Nah, akibat ekspor yang berlebihan, eksploitasi berlebihan, maka pemerintah membatasi dan melakukan budidaya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain tuh ya mengenai kustul hindi, kita sudah jelaskan secara singkat. Nanti kita bahas lagi tentang bagaimana kandungan-kandungan yang kustul hindi. Iya, jadi presentasi untuk bahan baku produk dari Kopi 7 Elemen Premium sudah cukup dulu karena tidak jauh perbedaan dari elemennya, elemen batang, elemen kayu, elemen kulit, elemen buah, elemen bunga, elemen biji ya. 7 elemennya. Jadi orang bingung kenapa 7 elemen, herbalnya banyak. Elemennya yang 7 ya. Betul. Ada biji-bijian, kulit, daun, akar, bunga, batang, buah, begitu. Baik, nanti akan disambung lagi untuk sesi berikutnya masih dengan Pak Abbas, apoteker dari Herbas Salam. Kita kembali lagi bersama Pak Abbas, apoteker dari Herbas Salam untuk membahas semua pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Silakan Pak Indra. Suara goib. Boleh request sebentar Mi. Oh ya, boleh. Kopi dulu nih Mi. Oh iya. Tapi nggak ada rasanya Mi. Ini kopinya HNI ya. Iya, tapi ini nggak dijual ya Mi. Oh tuh, ini nggak dijual ya. Ini khusus untuk tampilan. Oke, silahkan Pak Indra. Baik, pertanyaan pertama nih yang akan saya bacakan. Saya pernah mengikuti sesi ilmiah dengan seorang profesor farmasi. Narasumber menyatakan bahwa tanaman kustul hindi ini langka. Nah, kalau dia langka berarti sedikit. Pertanyaannya kalau ini kalau bahan diproduksi massal, apakah ini original atau dibuat dari bahan yang lain? Penggantinya seperti itu. Ini silakan. Tepat banget nih, apoteker yang jawab. Ya, jadi saya benar tadi yang dikatakan bahwa kustul hindi memang salah satu tanaman herbal yang terancam kepunahannya gitu. Betul. Ya, di Kashmir, di Himalaya. Dan sepertinya tidak semua negara bisa tumbuh karena seperti habat ya. Dia hanya tumbuh di sekitar 2.500 sampai 300 dari permukaan 3.000 dari permukaan laut. Ya itu tempat itu yang tepat. Jadi kalau kita nanam di Bekasi susah Mi. Susah. Dia bisa tumbuh tapi senyawanya akan berbeda. Ya, itu dia. Jadi betul, senyawa kimia atau kandungan yang terdapat di dalam tanaman itu dipengaruhi oleh ketinggian, kultur tanah, ya, apalagi itu yang dibilang khasiat dari tanaman itu. Kalau numbuhnya numbuh lah mungkin ya. Numbuh aja gitu kan. Mungkin bentuknya sama tapi isinya belum tentu berbeda. Tidak bisa untuk standar pengobatan. Rambut boleh hitam, pikiran boleh beda. Betul sekali. Jadi terus yang kedua juga tanaman ini memang dulu terjadi eksploitasi besar-besaran, maka pemerintah di sana setempat dia membudidayakan. Sekarang sudah dalam bentuk budidaya tapi di tempat yang sama pastinya. Nah, pertanyaan yang tadi, gimana kalau nggak ada stok bahan bakunya? Nah, kita biasanya punya standar, punya standar untuk dalam penentuan bahan baku. Jadi kita patokannya pada COA, Certificate of Analysis. Jadi ketika dalam suatu produsennya dia tidak bisa menyediakan permintaan kita, maka kita akan cari produsen lain, tapi kita lihat COA-nya, apakah sama dengan kriteria yang kita minta atau persyaratan yang kita tentukan gitu ya. Kita punya acuannya misalnya warna, rasa, bau kita cek sama, nah itu baru kita pakai. Nah, jadi patokan, jadi kita mensiasatinya
tidak hanya satu produsen. Jadi bisa jadi ganti produsen lain, vendor lain itu untuk menyediakan bahan baku kita. Tapi kita tetap menjaga mutu dan kualitas bahan baku tersebut. Ada satu lagi yang terpenting, maaf nih Mi, mengenai halal Mi. Ini halal benar-benar kita menerapkan begitu ketat. Nah kebetulan saya sebagai penyelia halal. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang yang mengatur bahwa produk yang beredar di masyarakat itu harus halal. Maka saya sebagai penyelia halal, nah ini untuk mendapatkan kriteria penyelia halal sulit Mi. Saya ikut pelatihan 3 hari, ujiannya 3 jam Mi, supaya dapat sertifikat penyelia halal. Dan itu dikeluarkan oleh lembaga yang memang sudah diakui oleh negara. Nah, kebetulan saya nggak bisa tampilin sertifikatnya. Jadi betul. memang kita diatur sedemikian rupa, jangan sampai produk-produk yang berbau haram atau najis ada di dalam saset atau di dalam kopi Produk premium produk kita. Jadi benar-benar halal itu menjadi tujuan pertama kita, halal dan thayyib. Nah, kalau kualitas setelah halal. Nah, jadi walaupun misalnya direksi atau manajemen puncak menetapkan bahwa bahan baku ini aja pakai, tapi kalau dia tidak memenuhi halal, kita nggak pakai walaupun kualitasnya bagus. Jadi yang kita kedepankan halal dan thayyib. Halal, thayyib, terbaik ya. Jadi kelangkaan ini tapi bisa dibudidaya, tapi di tempat yang sama. Tidak berburu sedapatnya, maka akan terjadi kelangkaan. Langka di seluruh dunia, hanya di sana, di Hindi, tetapi bisa dibudidaya. Baik. Ya, itu jawabannya karena memang bisa dibudidaya. Tapi satu lagi, Mi, kalau memang nanti memang langka benar-benar nggak bisa, kita usahakan tetap dapat. Kalau seandainya memang susah sama sekali, maka kita akan mencari membuat formula baru yang khasiatnya jangan sama dengan Krusty Hindi. Tentu akan diinfokan kembali. Ya, akan diinfokan kembali. Nggak akan diam-diam. Ada pengembangan lagi. Ada pengembangan lagi dan sampai hari ini masih aman, insya Allah. Baik, lanjut dengan pertanyaan lain. Pertanyaan berikutnya nih dari Dr. Gunawan. Wah, dokter ya bertanya. Apakah kopi 7 premium ini bisa menyebabkan tekanan darah naik? Dan herbal manakah yang bisa menetralisir? Nah, tadi sudah dibahas Pak Dokter mengkudunya, tapi silahkan Pak Abbas. Kami tidak menafikan bahwa garam itu salah satu nutrisi yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Tapi kita menggunakan garam Himalaya. Nah ini dia garam yang justru sangat baik untuk sistem peredaran darah. Bukan garam kaleng-kalengan nih, Mi. Ini bukan garam cangcimen, tapi ini garam yang memang referensi. Betul, ini bisa buat anti tumor juga bisa dan lain-lain. Ini hanya khusus di Himalaya ya. Nah, warnanya pun beda. Betul. Dan dosis yang kita pakai atau takaran yang kita pakai itu tidak terlalu banyak ini ya. Nggak kayak masak. Karena untuk menambah rasa mantap. Makanya paduan nikmat rasa mantap berhasil. Kalau orang Jawa itu tanpa garam jadi masakan hambar. Jadi itu balance aja, balance. Betul, gurih. Tapi pemirsa tenang saja, kita punya herbal juga yang dapat mengatur tekanan darah. Yang tadi ya, ada mengkudu. Yang sudah dijelasin herbal mengkudu. Ada kaliumnya ya. Krusty Hindi punya kalium dan lain-lain. Tapi semuanya dalam dosis yang sudah kita tentukan, tidak berlebih. Betul sekali. Baik. Pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang sama, apakah bisa menyebabkan iritasi lambung nih, Mi? Dan herbal mana yang untuk menetralisir? Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting nih. Mungkin kita perlu bisa bantuan orang di sekitar nih, Mi, untuk menunjukkan bahwa pH kopi, pH itu artinya ini, Mi, derajat keasaman. Sedangkan alatnya pH meter. Nah, kita ingin menunjukkan nih sedikit silakan untuk membuktikan, tim media mempersiapkan. Kita mau membuktikan ya bahwa kopi ini benar-benar pH-nya itu di atas asam, netral, 6 sampai 7. Kan pH lambung itu 1 sampai 3 ya. Nah, ini kita akan membuktikan secara langsung live biar menambah keyakinan dari pemirsa bahwa kopi kita itu tidak asam. Nah, ya. Mungkin ini dari labnya bisa bantu. Ini kayak kenalkan dulu, Mi. Jadi alat pengukur pH meter itu sebenarnya ada 3, Mi, alat pengukur pH ya. Ada kertas lakmus ya, kertas pH, dan ini adalah alat yang paling modern pH meter. Kita pakai alat yang spesifik, yang akuratnya itu lebih ini ya. Jadi nggak kaleng-kalengan gitu, Mi. Kita pakai alat yang memang benar-benar
modern gitu ya, nggak pakai kertas lakmus atau kertas pH. Nah ini mungkin kita bisa minta waktu 5 menit, nanti ada orang labnya. Iya. Nah ini. Baik, dipersilahkan Pak Abbas dengan tim HS-nya. Nah ini kita kenalkan dulu, ini namanya pH meter dan ini timbangan miligram. Nah ini gelas ukur. Nah ini beker gelas. Alat ini sudah kita kalibrasi sebelumnya ya. Nah, sudah kalibrasi. Kenapa dilakukan kalibrasi? Agar akurasinya terpelihara ya. Agar akurasinya bisa dipertahankan ya. Nah, silakan. Nah, oke, kita ambil kopi dari sini ya, biar ini benar kopi sampel premium ya. Ini kenalkan, ini Mbak Rika, dia bagian dari laboratorium. Nah, kita langsung ya, kita lihat dulu, kita timbang dulu. Jadi ukuran yang diukur ini adalah 10%. 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Nah ini kita pakai gelas ukur 100 mili. 10 gram ya. Jadi 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Oke, silakan Mbak Rika. Nah kita timbang dulu 10 gram. Larutan yang digunakan adalah air panas ya. Air dengan suhu hangat ya, karena ini sudah disimpan agak lama. Nah ini kita timbang dulu 100 ya. Jadi prosedurnya memang kalau dalam menguji pH ini harus 10% ya, baik ya. 10 gram dalam 100 mili. Jadi 100 mili itu air panasnya. Nah ini kita timbang. Di dalam saset ini ada 21 gram. Kita timbang 100 dulu. Nah ini oke, cukup. Nah. Iya, oke, apa lebih dikit. Ini kita timbang 100 ya. Nah ini kita masukkan, kita menggunakan wadah untuk melarutkan. Nah, ini boleh sama. Ya, oke. Nah ini 100 mili ini air ya, air hangat atau air putih yang suhunya sudah lumayan untuk melarutkan kopi. Kita aduk dulu sebentar. Nah ini bilas dengan aquadis terlebih dahulu. Oke, ini nggak apa-apa. Tambah lagi. Oke. Ini untuk mencuci ya? Untuk nambahin Pak. Oh untuk nambah ya? Tadi air panas ya? 50. Jadi 50 air panas, 50 air dingin biar hangat ya. Nah, mungkin suasananya bisa dibikin hangat kalau kita sambil ngopi nih. Oke, diaduk dulu sampai larut. Jadi dengan air panas pun dia bisa larut ya. Dengan air hangat pun bisa larut ya. Ya. Oke, kita lihat. Kita tambahkan sampai 100 mili. Kita saksikan, mungkin untuk angkanya 100 bisa diunjukkan. Nah, bisa ditampilkan angka pH meternya. Nah, ini angka pH ininya ya. Bisa ditampilkan ke sini. Kita lihat pH-nya. Nggak bisa ya? Nah, bisa ya. Nah, ini biar ini kopi asli, sampel premium ya. Nah, ini kita ukur mungkin sebentar. Oke. Nah, biar lebih jelas lagi kamera mungkin bisa memperlihatkan angka pH. Nah, ini angka pH ya, Bapak Ibu. Nah, ini angka pH-nya. Ini masih 7 karena dibilas dulu dengan aqua, masih netral ya. Kita lihat, bismillah. Oke, bismillah, kita celupkan ke dalam kopi alat pengukurnya. Oke, kita diamkan sebentar sampai stabil. Ya, 6. Belum. Berapa lama Mbak Rika? 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit ya. Ini biar menambah keyakinan dari pemirsa bahwa kopi kita itu memang tidak bersifat asam. Oke, angkanya masih di sekitar 6 ya. 6,1, 6,3, 6,18, 19. Iya, stagnan 6,2. Oke, udah ya.
Mungkin sudah cukup. Nah, ini alatnya sangat sensitif sekali, jadi akurasinya bagus ya. Oke, cukup ya. Nah, ini sudah stabil. Jadi di kisaran angka 6,23. Alhamdulillah. Jadi ini jaminan bagi sahabat-sahabat betul. Terima kasih Mbak Rika. yang ingin nanti PCA, gesit, HS untuk menceritakan tentang bagaimana pH produk kopi dari HNI ini aman untuk lambung. Betul. Jadi pH itu untuk mengukur derajat keasaman. Iya. Nah, alhamdulillah angka pH kita di 6,23 itu angka mendekati netral. Ya, jadi aman, tidak mengiritasi lambung. Iya. Ya. Jadi walaupun sebelum makan pun bisa. Ya. Saat perut kosong pun betul, aman. ya. Banyak pertanyaan saat perut kosong aman. Lalu apa yang bikin netralisasi lambung? Bisa kustul hindinya bisa. Iya, dari kustul hindinya. Atau mengkudunya bisa. Ya, mengkudunya kan untuk pencernaan juga bagus ya. Rasa segarnya itu dari krisan. Betul. Atau gula-gula aren. Nah, gula aren, itu, pohon aren itu manfaatnya sangat menghilangkan rasa pahit dari herbal-herbal buahnya, maupun dari kopi. daunnya, Betul, ya, bahkan dari sagunya sampai kepada gulanya. Nah, oke. Ada lagi mungkin nanti. Masih ada pertanyaan Pak Indra? Masih ada pertanyaan ini, saya coba bacakan kembali ya. Ya, silahkan. Yang berikutnya dari Ibu Ita Apriliani Satria. Wah, ini beberapa pertanyaan yang sama. Untuk kopi Sepal Premium aman tidak dikonsumsi secara rutin, dan berapa batas maksimal konsumsi Sepal untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil, kalau tadi untuk yang biasa itu bisa 3 kali, tapi kalau untuk ibu hamil, nah kan di HS juga ada yang lagi hamil tuh. Iya. Nah, dan sudah lahiran ya? Betul. Nah, siapa tuh namanya ya? Lupa aku. Ibu Afa. Bu Afa, beliau tentunya mengkonsumsi kopi ini duluan daripada kita. Mana tuh Pak ceritanya? Jadi dari testimoni memang, yang ada. Kaitannya dengan tadi ibu hamil, memang kalau banyak yang mengkhawatirkan bagaimana penggunaan kustul hindi, memang tidak ada penelitian atau yang menunjukkan bahwa penggunaan kustul ini itu berbahaya bagi ibu hamil, tapi kita untuk mencegah, makanya kita menggunakan dosis tidak terlalu besar, tidak terlalu besar ya, nah, hanya cukup untuk sebagai minuman yang berkhasiat saja, ya, jadi bisa diminum pagi, siang, sore. Yang mungkin yang berbahaya itu kalau penggunaan kustul indinya itu tunggal, tunggal ya, misalnya 500 mg itu kan gede, nah, kita pakainya kecil, ya, jadi bisa dikonsumsi secara bertahap. Ya, mungkin saja nanti 4 jam kemudian dia konsumsi kopi lagi, kustul indinya sudah kebuang melalui urin. Nah, atau keringat ya. Apalagi itu ya. Terus bagaimana dengan buah mengkudu yang katanya itu bisa membahayakan ibu hamil? Nah, memang ini belum ada penelitian secara langsung terhadap ibu hamil, tapi kita untuk mewanti-wanti itu kita menggunakan dosis yang tidak terlalu besar atau dan takaran kita juga membuat campurannya sangat betul, dan kita penggunaannya nggak tunggal, misalnya cuma hanya buah mengkuduannya, kita kombinasi, dan jumlahnya pun herbalnya itu nggak terlalu besar, memang kadar aman untuk kesehatan ya. Contoh misalnya kita menggunakan buah kustul indi 0,01 gram, misalnya gitu ya. 0,1 gram kalau dari 21 gram berapa itu persentasenya? Apalagi untuk sekian saset ya. Ya, harapan kita bahwa nilai segitu tidak mempengaruhi efek sampingnya. Betul. Dan dia kan nggak mungkin dong setiap jam minum kopi terus. Iya, betul. Ya. Kan juga diseling air putih. Betul, air putih. Nanti yang residu akan terbuang betul. sendiri. Memang untuk menjaga ginjal juga harus diimbangi dengan air putih. Apapun minum vitamin C harus kita air putih. Itu air putih penting. Hatta tidak makan herbal, makanan juga herbal kan? Betul. Jadi sayuran. Kenapa kita harus banyak mengkonsumsi air putih supaya kerja ginjal itu tidak terlalu berat dalam memfiltrasi yang akan dibuang ke urin. Ini orang-orang yang kena asam urat itu memang dasarnya kurang minum. Betul. Kurang kolesterol minum. juga kurang minum. Karena asam urat 80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Ya, 80% cairan ya. Jadi kalau kurang cairan juga macet. Makanya kerja jantung malah tambah berat. Kan? Kalau kelebihan cairan juga nggak bagus juga. Betul.
kerja ginjal nambah berat dan lain-lain. Ya, lanjut pertanyaannya sudah jelas. Pertanyaan berikut ini dari BC Kerawang. Herbalnya banyak yang mengandung kalsium alami. Amankah dikonsumsi bumil? Trimester Sudah pertama. ya tadi ya? Ya, Untuk udah, trimester pertama ya. sama ya, oke. Sudah. Tapi saran kami memang kalau di tempat kami tadi yang Umi sebutkan ada penanggung jawab produksi kami memang waktu itu lagi hamil ya. Sekarang sudah melahirkan. Nah, terbiasa dengan minum kopi itu ya, dan alhamdulillah bayinya pun dalam keadaan sehat ya, dan mungkin saya ucapkan selamat dulu nih buat buat tim HS nih atas kelahiran putranya. Jadi beliau ini menyusun formula sambil hamil dalam kondisi gitu, hamil. Dan sambil nelpon kabarnya, sambil menyicipi lagi kan, sambil nelpon, sambil nyicipi kustur, tahu-tahu dah teleponnya mati, dah lahiran. naik sepeda motor lagi ya. Jadi, nah itu juga referensi untuk ibu-ibu yang sudah HPL ya. Yang sudah HPL. Tapi, kalau kami sarankan lagi, jangan terlalu banyak juga karena kafeinnya yang akan semuanya tidak berlebihan tentunya. Karena kafein itu akan masuk juga ke plasenta. Iya. Dan ini akan ke bayinya juga gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak. Iya, kalimat terlalu kan memang enggak ya, secukupnya. Ibu hamil paling 62,5. Sehat saja ya ada takarannya. Karena kan ginjal ini butuh air putih. Betul air putih. Sudah ngopi, sudah yang lain-lain. Kalau ingin nutrisi juga banyak herbal-herbal yang mungkin dari HNI banyak Bu ya. Ya, udah jelas ya. Lanjut pertanyaan berikutnya bisa. Pertanyaan dari BC. Kopi 7 lemon premium aman tidak untuk penderita jantung? Nah, penderita jantung. Justru tadi ya ada mengkudu itu ya, ada mengkudu, ada kustul hindi, ada habat, ada jahe merah, ada bunga krisan. Ya. Bunga krisan. Kalium itu bagus untuk kesehatan jantung. Ya. Dan sebenarnya kopi juga bagus untuk jantung ya. Jadi dia banyak penelitian dilakukan bahwa sering minum kopi itu dapat meningkatkan mencegah penyakit kardiovaskuler. Apalagi dengan kopi yang sudah sinergi. Dan kita pakainya kan robusta ya. Betul. Kita udah dapat mencegah kardiovaskuler, dapat mencegah kepikunan. Betul. Ya, ada lanjutan lagi? Masih ada? Pertanyaannya masih seputar penyakit nih. Ya. Untuk penderita lemah ginjal aman nggak sih minum kopi ini, Pak Abbas, Umi Sabil? Ya. Oke, penderita ginjal. Memang di dalam kustul ini ada senyawa yang namanya asam arikinolon. Nah, memang senyawa ini bisa menyebabkan ginjal, tapi belum ada penelitian yang lebih detail mengenai berapa banyak kustul ini yang diminum yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu. Ya. Nah, kita pakainya kecil. Yang kedua, kita bersinergi dengan herbal lain. Betul sekali. Ya, di sana juga masih ada. Di sini masih ada kelornya nggak sih? Ada. Masih ada kelor yang itu sangat berfungsi. Iya. Ginjal. Ya, kita di sini masih ada kelor. Di kopi yang lama juga ada kelor. Betul. Kita dalam pengembangan produk pasti memikirkan juga efek-efek sampingnya dan lain-lain agar masyarakat itu tidak terdampak dari efek samping tersebut. Orang kan mikirnya udah ada daun sendok, jadi elemen daun, daun. Soal daunnya berapa macam ya nggak ada masalah. Jadi, karena elemennya, jadi 7 elemennya. Elemen itu bukan komponen jumlah, tapi dia bagian dari elemen-elemen kayu, elemen daun, elemen akar, elemen biji, elemen buah, elemen kulit dan sebagainya. Terkadang senyawa kimia yang terkandung di dalam batang itu nggak sama dengan yang ada di daun. Betul, baik di akar, di bunga ya. Contoh kustul indi. Kustul indi itu bagusnya di batang. Batang, bahkan dulu zaman dahulu kaum Yudais kuno, batang itu digunakan untuk dupa dan aromanya itu seger gitu. Makanya sekarang digunakan untuk terapi-terapi gitu. Terapi-terapi, iya. Ya pereda batuk yang disebut radang. Iya. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, kenapa jumlah daunnya banyak? Jumlah daunnya banyak macamnya nggak apa-apa, yang penting itu elemen daun. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu diabetes nih, aman nggak nih? Iya. Diabetes. Kopi salah satu
bisa bermanfaat untuk penderita diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 Mi ya, bukan tipe 1. Jadi diabetes itu ada 2. Tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 dia mengalami kerusakan pankreas sehingga tubuh tidak dapat mengikat insulin. Iya. Tidak bisa mengikat gula. Jadi pankreas tidak bisa memproduksi insulin dan insulin tidak bisa memproduksi gula. Akhirnya gula berada dalam darah. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu bisa diakibatkan dengan pola hidup. Ya, pola hidup awalnya dia nggak ada gula, tiba-tiba umur sekian dia ada diabetes. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kopi ini yang rasa pahit itu ternyata bisa menetralkan gula ya. Biasanya kalau kemanisan kita kasih pahitnya. Kopi juga bisa bermanfaat untuk diabetes. Nah, lalu pertanyaannya apakah boleh untuk penderita diabetes? Ya, boleh saja, tapi dengan syarat kalau bisa jangan setelah makan, ya. Jangan setelah makan, habis makan nasi uduk atau rendang, padang, minum kopi. Wah, itu nambah lagi kalorinya tinggi banget ya. Kalau bisa sebelum makan nggak apa-apa. Iya, betul. Ya. Atau sebelum minum, saya mau minum, diukur dulu kadar gulanya. Apakah di bawah 200 atau 300-400. Kalau di bawah 400 kami sarankan jangan dulu. Nah, yang kedua, kalau sehabis minum kopi ini ada aktivitas buat membakar kalori. Betul. Kalau habis minum kopi, tidur, sender-senderan, nonton sinetron apa Mi yang sekarang nih? Nggak tahu. Saya itu sampai yang namanya TV punya doang. Bagus Mi. Nggak sempet nonton. Bagus Mi. Itu mengurangi stres. Nah, jadi gitu Mi. Artinya kalau untuk penderita diabetes saran kami dia kalau memang diabetesnya tinggi, lebih baik dicek dulu ya, dicek dulu. Kalau memang penasaran dengan rasa kopi, dicek dulu. Nah, saya penasaran nih sama kopi Sepel Premium, ya. Dicek dulu gula darahnya tuh. Masih 180. Ya sudah, ngopi saja. Tapi jangan sambil tidur, ada keringet dikit lah gitu. Tanggung jawab. Habis ngopi ada gerak-geraknya ya. Nah, yang ketiga juga jangan begadang kalau penderita gula. Kalau begadang kalau nggak ada pentingnya. Itu kata Om Rama tuh. Begadang kalau nggak ada pentingnya ya buat apa? Malah mengganggu metabolisme tubuh yang seharusnya dia waktu tidur mengelola kolesterol, gula dan lain-lain dipakai buat melek. Kecuali Indra begadang karena nyeter sampai Jogja kan, ada perlunya tuh. Ada perlunya. Ini sangat jadi masyarakat sekarang ini. Kalau nggak ada perlunya bobo aja. Jadi banyak masyarakat ini mungkin bukan banyak, artinya banyak penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Pola hidup. Jadi sebagus mana apapun obat tersebut, mau kimia, mau herbal, kalau pola hidupnya tidak disesuaikan, sama aja bohong. Iya. Ya. Oke. Terakhir. Tutup. Tadi kan banyak membahas terkait kandungan Khustul Hindi. Nah, yang ditanyakan berapa gram atau berapa persenkah kandungan Khustul Hindi yang terdapat dalam kopi 7 elemen premium. Ini tadi kita jelaskan nih, kita bocorkan dulu ya formulanya. Jadi Khustul Hindi di sini kita gunakan ekstrak ya. Pertama kita gunakan ekstrak. Jadi kalau ekstrak itu sudah nggak ada ampas. Jadi kalau ada pertanyaan, kan kalau minum Khustul Hindi ampasnya dibuang, nggak perlu takut. Kita yang pakai ekstrak, bukan tanaman aslinya atau batang aslinya. Ya, kita kayak yang namanya ekstrak, ampas sudah dibuang. Jadi dengan air hangat pun dia bisa larut. Itu ya. Terus tadi pertanyaan yang tadi itu apa, Khustul Hindi berapa miligram? Berapa gram kandungannya? Kita pakai 0,01 gram. Oke. Jadi kalau 0,01 gram dikonversi ke 21 gram jauh banget ya Mi. Jauh ya. Jadi kalau sehari kita 2 kali berarti 0,2 gram. Ya masih aman lah tuh. Makanya Umi bilang 3 kali masih aman masih ya. Masih aman tuh. Paling kalau 6 kali yang nggak aman dompetnya Mi. Terus malah justru kalau 3 kali dompetnya omsetnya naik. Oh ya, ini kalau bikin pakai mug ini nggak boleh penuh ya? Iya betul. 250 mili. 250 mili. Mugnya boleh gede tapi tetap bikinnya seukuran cangkir. Biar rasanya lebih mantap. Iya. Kalau pas rasanya tak mudah dilupakan. Oke Mi, pertanyaan terakhir. Oke. Cukup. Alhamdulillah. Silakan Umi. Terima kasih banyak Pak Abbas yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk membersamai sahabat-sahabat ini semua sebagai bekal PCA, HS dan Gesit. Semoga Pak Abbas sehat selalu dan tetap kita akan membersamai melalui produk-produk yang berkualitas dari Herbal Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Umi.